Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, kami dari SMA Laboratorium Tati akan membahas pengukuran dalam kegiatan ilmiah. Materi yaitu 1. Satuan besaran dan dimensi, 2. Jangka sorong, 3. Mikrometer skrup, dan merek Jauhaus. Perkenalkan, nama saya Jifri Mawa dari kelas 10-2 SMA Laboratorium Tati. Materi yang kami bahas pertama tentang besaran satuan dan dimensi. Dari tabel besaran pokok di atas, tentukan besaran turunan dari gaya. Diketahui rumus gaya yaitu massa dikalikan dengan A, yaitu percepatan, di mana satuan massa adalah kilogram, satuan percepatan M per S pangkat 2. Dimensi dari massa diketahui yaitu M. Sedangkan di percepatan terdapat dua satuan yaitu meter merupakan satuan panjang sehingga dimensinya L. Dan sekon merupakan satuan waktu sehingga dimensinya T. Maka dimensi dari gaya adalah sebagai berikut. Massa dikali dengan percepatan dengan satuan kilometer dikali dengan meter per sekon pangkat 2. M adalah dimensi dari massa, L adalah dimensi dari panjang, dan T adalah dimensi dari waktu. Sehingga kita memperoleh dimensi dari gaya adalah M, L, T, min 2. Kita masuk pada materi yang kedua yaitu pengukuran pada jangka sorong. D melakukan pengukuran diameter bola besi menggunakan jangka sorong. Hitunglah hasil pengukuran diameter bola besi tersebut. Diketahui skala utama yaitu 2,1, skala nonius yaitu 7, skala terkecil yaitu 0,01. Ditanya hasil pengukuran. Penyelesaian hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius dikali dengan skala terkecil. Diketahui skala utama di sini 2,1 ditambah dengan skala nonius yaitu 7 dikali dengan skala terkecil yaitu 0,01. Yang pertama kita lakukan yaitu kita kalikan dulu skala nonius dengan skala terkecil. Jadi 7 dikalikan dengan 0,01 hasilnya yaitu 0,07. Baru kita tambahkan dengan skala utama. Maka 2,21 tambah dengan 0,07 sama dengan 2,17. Jadi hasil pengukuran diameter bola besi yaitu 2,17 cm. Materi ketiga yaitu pengukuran pada mikrometer skrup. C mengukur diameter glass base menggunakan mikrometer skrup. Pada alat tersebut tidak terkalibrasi sehingga kekurangan 0,02. Hitunglah hasil pengukuran glass base tersebut. Diketahui skala utama yaitu 1, skala nonius yaitu 85, skala terkecil yaitu 0,01. Ditanya
Hasil pengukuran. Penyelesaian. Hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius dikali dengan skala terkecil ditambah dengan 0,02. 0,02 itu kenapa digunakan? Karena pada alat tersebut tidak terkalibrasi dan kekurangan 0,02. Maka skala utama 1 ditambah dengan skala nonius yaitu 85 dikali dengan skala terkecil 0,01 ditambah dengan 0,02. Yang pertama yaitu kita kalikan dulu skala nonius dengan skala terkecil. 85 dikalikan dengan 0,01 hasilnya itu 0,85. Kemudian kita tambahkan dengan skala utama. Jadi 1 ditambahkan dengan 0,085 ditambahkan dengan 0,02. 0,85 ditambahkan dengan 0,02 hasilnya 0,87. Kemudian kita tambahkan dengan skala utama yaitu 1. Jadi 1 ditambahkan dengan 0,87 hasilnya 1,87. Jadi hasil pengukuran pada mikrometer skrup yaitu 1,87 cm. Materi yang keempat tentang neraca Ohaus. Jadi kita mengukur massa baut dengan menggunakan neraca Ohaus. Hitunglah hasil pengukuran massa baut tersebut. Diketahui massa lengan depan yaitu 8,0 gram. Massa lengan tengah yaitu 40,0 gram dan massa lengan belakang yaitu 300 gram. 300,0 gram. Ditanya hasil pengukuran massa baut. Penyelesaian. Untuk mencari massa baut, maka massa lengan depan ditambah dengan massa lengan tengah ditambah dengan massa lengan belakang. Massa lengan depan yaitu 8,0 gram ditambah dengan massa lengan tengah yaitu 40,0 gram. Dan massa lengan belakang yaitu 300 gram. 300,0 gram. Maka 8,0 gram ditambah dengan 40,0 gram ditambah dengan 300,0 gram adalah 348,0 gram. Baik, perkenalkan nama saya Chelsea Rional. Jadi kali ini saya akan membahas tentang mikrometer skrup. Saya masuk ke dalam pengerjaan soalnya, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu mikrometer skrup. Jadi, mikrometer skrup adalah alat yang mengukur benda berukuran kritis atau kecil. Penelitian dari alat ukur ini yaitu 0,01 mm. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan soalnya. Seperti gambar yang saya telah tampilkan sebelumnya, maka bisa diketahui skala utamanya adalah
skala Loniusnya adalah 48 mm. Maka kita bisa langsung tulis yaitu hasil pengukuran sama dengan SO atau skala utama, pengukurannya dalam kurung skala Lonius dikali dengan ketelitiannya yaitu 0,01. Langsung saja kita isi. Jadi untuk SU-nya kita sudah bisa lihat bahwa SU-nya adalah 6 mm. Ditambah dengan skala Lonius yaitu 48 dikali dengan ketelitiannya yaitu 0,01. Jadi yang kita kerjakan dahulu adalah dalam pengurungan, berarti 48 kali 0,01. Langsung kita tulis 6 tambah 0,48. Langsung kita bisa tambahkan bahwa 6 tambah 0,48 yaitu 6,48. Jadi karena hasilnya tidak terkalibrasi dengan benar, maka untuk hasilnya tidak konkret atau tidak benar, maka kita harus menambahkan dengan 0,02 karena hasilnya tidak terkalibrasi dengan benar. Maka untuk hasilnya kita bisa dapat 6,50. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas tentang jangka sorong. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan soalnya, kita harus cari tahu dulu apa sih itu jangka sorong. Jadi, jangka sorong adalah alat yang mengukur kedalaman suatu benda, diameter dalam maupun diameter luar. Kita masuk langsung saja ke dalam pembahasan soalnya. Seperti soal yang saya telah lampirkan sebelumnya, maka kita sudah bisa tulis diketahui skala utamanya adalah 2,1. Dan untuk skala Loniusnya adalah 7. Maka kita bisa langsung tulis untuk penyelesaiannya hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah dengan skala Lonius dikali dengan ketelitiannya yaitu 0,01. Langsung aja kita bisa isi untuk skala utamanya kita dapat 2,1. Untuk skala Loniusnya 7 dikali dengan ketelitiannya yaitu 0,01. Di sini yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang dalam pengurungan. Jadi 7 kali 0,01 berarti 0,07. 2,1 kita sudah bisa dapatnya tadi yaitu 0,07. Maka hasilnya sudah bisa ditulis 2,1 tambah 0,07 hasilnya itu 2, Oke, baik, selanjutnya pembahasan berikut yaitu dimensi. Langsung aja kita ke soalnya. Jadi, soalnya di sini disuruh mencari dimensi dari kecepatan. Sebelum kita masuk ke soalnya, jadi kecepatan itu termasuk dalam besaran turunan, di mana besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Untuk besaran turunan dan besaran pokok, tabelnya akan saya tunjukkan di sini. Langsung aja kita ke soalnya. Jadi untuk mencari dimensi dari kecepatan, kita harus tahu dulu satuan dari kecepatan. Jadi satuan dari kecepatan adalah meter per second. Kita bisa menulis meter dibagi second, dibagikan dengan second. Lalu kita mulai mencari dimensi dari satuan tersebut. Jadi untuk meter dimensinya adalah L. Dan untuk satuan S atau satuan kecepatan S, dimensinya adalah P. Kita langsung bisa menuliskan bahwa untuk dimensi kecepatan, dimensinya adalah L, T, dipangkatkan dengan minus 1. Kenapa minus 1? Kenapa 1? Karena P-nya dinaikkan ke atas, maka nilainya adalah minus pangkat 1. Juga nilai di bawahnya adalah 1. Otomatis jika dinaikkan ke atas, berarti hasilnya adalah minus pangkat
Perhatikan hasil timbangan Irachowo's di halaman berikut. Oke, 1, 2, 3. Massa benda yang ditimbang adalah berapa gram? Untuk cara pengerjaannya, kita harus menambahkan angka-angka pada tiap-tiap lengan yang sudah ditandai dengan tanda panah. Untuk lengan pertama itu adalah 400, lengan kedua 50, dan lengan ketiga itu 6,5. Bisa langsung kita tuliskan bahwa untuk lengan pertama 400, lengan kedua 450. Kenapa 450 untuk lengan kedua ini? Karena 400 tambah lengan 2 yaitu 50, jadi 450. Dan seperti yang diketahui bahwa lengan 3 adalah 6,5, berarti untuk lengan kedua ditambahkan dengan lengan 3 yaitu 450 ditambah dengan 6,5. Maka kita sudah bisa menuliskan untuk hasilnya dari 450 ditambah dengan 6,5 gram. Hasilnya adalah 456,5. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah C, 456,5 gram. Sekian hasil presentasi kami.